Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Ad-Da' wad-Dawa', penyakit dan obatnya, atau judul lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi. Jawaban yang mencukupi bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan kecenderungan kepada kemaksiatan, serta jalan keluar bagi orang yang terkungkung di dalam kemaksiatan tersebut. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa meyakini adanya sebab itu tidak menafikan keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri telah menakdirkan adanya sebab akibat. Dengan sebab seseorang beramal soleh, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dengan sebab seseorang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini ayat-ayatnya sangat banyak. Belum lagi hadis-hadisnya. Dan juga dalam keseharian kita, dengan mudah kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya sebab dan akibat. Seseorang bisa punya anak dengan sebab dia menikah. Demikian seterusnya. Ini hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan masuk akal sehat, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan adanya sebab akibat. Dan di antara sebab yang paling besar adalah doa. Inilah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Doa termasuk sebab utama kita meraih berbagai macam kebaikan dan terhindar dari berbagai macam keburukan. Bagaimana tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Surat Ghafir ayat ke-60. Maka jelaslah doa itu merupakan sebesar-besarnya sebab untuk meraih manfaat dan menolak mudarat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, lakin yabqa alaihi amran, akan tetapi tersisa dalam permasalahan ini dua hal penting. Bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu.
yang dengan memahami dua hal ini akan sempurna kebahagiaan dan kemenangan seseorang. Ahaduhuma, yang pertama adalah an ya'rifa tafasila asbabi syarr wal khair. Hendaklah seseorang mengetahui rincian sebab-sebab keburukan dan kebaikan. Ini yang pertama. Hendaklah kita berusaha mengetahui sebab-sebab keburukan dan kebaikan secara lebih terperinci. Karena doa hanyalah salah satu sebab. Masih banyak sebab-sebab yang lain yang perlu kita ketahui. Mengetahui sebab-sebab keburukan agar kita dapat menjauhinya, dan mengetahui sebab-sebab kebaikan agar kita dapat menempuh sebab-sebab tersebut, mengambil sebab-sebab tersebut. Dan beliau kemudian menegaskan, ketahuilah sebab kebaikan yang paling utama di antaranya adalah mentadabburi Al-Quran. Inilah di antara sebab yang paling utama, yang paling bermanfaat. Karena dalam Al-Quran ada segala kebaikan. Begitu pula As-Sunnah. Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa mempelajari As-Sunnah. Inilah dua kunci utama untuk meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti menuntut ilmu. Maksud beliau adalah kita menuntut ilmu. Mempelajari Al-Quran ayat demi ayat. Mempelajari sunnah hadis demi hadis. Belajar, menuntut ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis ini jemaah sekalian, kalau kita pahami dengan baik, seharusnya menjadi cambuk yang keras kepada kita untuk semangat menuntut ilmu. Karena kata Nabi SAW, tanda Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan untuk memahami agama tidak ada jalan lain kecuali harus belajar. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Pemahaman hanyalah didapat dengan usaha belajar. Tidak ada jalan lain. Tidak ada ceritanya orang pergi menyepi di sebuah gua atau di sebuah gunung berbulan-bulan lamanya, kemudian pulang jadi ulama besar. Itu gak mungkin, mustahil. Harus dengan belajar, menuntut ilmu.
Oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Dan hadis-hadis ini juga bermakna kebalikannya. Kalau seseorang tidak menuntut ilmu sama sekali, maka dia tidak akan meraih kebaikan apapun. Kalau seseorang tidak berusaha menuntut ilmu, maka jalannya ke surga tidak akan dimudahkan. Dan yang terjadi, na'udzubillah, adalah kebalikannya. Jalan ke neraka baginya itu lebih mudah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa mafhumul hadith anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini, yaitu hadis barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, usaha menuntut ilmu untuk memahami agama, tidak mempelajari agama Islam, baik pokok-pokoknya, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Jadi, kunci utama meraih segala kebaikan adalah dengan mendalami ilmu agama. Jadi silakan saja kita mau kebaikan kita banyak atau sedikit. Kalau mau banyak, berarti rajin belajar. Kalau mau sedikit, ya sudah. Jangan rajin belajar, malas saja. Di hadapan kita ada jalannya, tinggal kita mau menempuh atau tidak. Alhamdulillah kita juga di masa sekarang Allah berikan banyak kemudahan untuk menuntut ilmu. Meskipun tentunya hadir langsung di majelis ilmu itu yang paling afdal, tapi bersamaan dengan itu kita pun bisa menuntut ilmu dengan cara membaca kitab-kitab para ulama. Begitu pula mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Sekarang tinggal kita mau saja atau tidak. Juga beliau menyebutkan termasuk sebab untuk mengetahui hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebaikan ataupun keburukan adalah dari pengalaman hidup dan juga dari sejarah umat-umat terdahulu, baik sejarah orang-orang yang taat kepada Allah, bagaimana kemuliaan yang mereka dapatkan, ataupun kebalikannya, sejarah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan kehancuran yang Allah timpakan kepada mereka. Ini juga termasuk membantu kita mengenal sebab-sebab untuk meraih kebaikan atau kebalikannya sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dalam keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wal amru tsani, perkara yang kedua, ayyahdhara mughalatata nafsihi lahu ala hadhil asbab. Hendaklah seseorang tidak berpikiran bodoh terhadap sebab-sebab ini. Hendaklah seseorang tidak berpikiran bodoh terhadap sebab-sebab ini. Di sini beliau berikan banyak sekali contoh orang-orang yang berpikiran bodoh. Contoh, orang yang bergantung kepada pemaafan dan ampunan Allah saja.
Artinya, dia seakan tidak peduli dengan azab Allah. Dia hanya melihat pada satu sebab, yaitu Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Pada akhirnya dia pun seakan tidak takut berbuat maksiat. Dia berprinsip tenang saja. Allah kan Maha Pemaaf. Dia lupa azab Allah juga sangat pedih. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Lihat ayat ini, Allah sebut dua hal, ampunannya dan azabnya. Jadi jangan hanya bergantung pada satu sisi, harus kedua-duanya. Maka pada akhirnya muncullah pemahaman Murji'ah, yaitu hanya bergantung pada rahmat Allah dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sampai pada tingkat mereka meyakini perbuatan maksiat itu tidak membahayakan, bahkan tidak memberi pengaruh apapun terhadap keimanan. Jadi santai saja, terus saja berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi ingat jemaah sekalian, jangan juga kebalikannya, hanya takut tanpa mengharap rahmat Allah. Nanti jadi seperti Khawarij. Khawarij orang-orang yang takut kepada Allah tapi tidak mengharap rahmatnya. Maka apa yang terjadi? Mereka terjerumus dalam sifat ekstrim. Di antaranya mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mereka melihat pelaku dosa besar, mereka menganggap tidak ada lagi ampunan baginya. Dia sudah kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia pasti masuk neraka dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa khairul umur awsatuha. Dalam Islam, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Dan ahlu sunnah, di antara keistimewaannya adalah al-wasatiyah, bersikap pertengahan di antara golongan-golongan yang menyimpang ini. Maka ahlu sunnah dalam permasalahan ini berada di tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Ahlu sunnah mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Ada lagi golongan yang ketiga, sok merasa paling bijak dan paling tinggi kedudukannya. Orang-orang yang merasa mereka adalah orang yang baik dalam beragama, tapi sebenarnya mereka orang sombong. Mereka mengatakan, kami beribadah tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap surga, tidak pula takut ke neraka, tidak takut dengan azab Allah. Kami beribadah hanya berdasarkan cinta kepada Allah, demi mengharap ridho Allah. Sampai pada tingkat yang paling ekstrim, mereka mengatakan, tidak apa-apa kami masuk neraka, yang penting Allah ridho. Na'udzubillah. Maka ini disebut golongan Sufiyah, tarekat, tasawuf. Pun nggak semuanya seperti itu, tapi banyak seperti itu. Dan baru-baru ini saya juga dapat kiriman dari sebuah postingan yang viral, seorang ustadz, seorang dai. Dia mengatakan, jika ibadahnya hanya karena mengharap surga, maka itu ibadahnya pedagang.
Artinya itu tingkatan rendah. Dan jika ibadahnya hanya karena takut azab Allah atau takut neraka, itu ibadahnya budak. Itu juga ibadah yang rendah. Namun, kalau ibadahnya berdasarkan cinta, itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Yang punya tingkatan tinggi maksudnya. Maka jemaah sekalian, ini tidak benar. Ahlu sunnah menggabungkan semuanya. Bahkan itu adalah arkan al-ibadah al-qalbiyah. 3 rukun ibadah hati. Itu nggak bisa terpisahkan. Tatkala kita beribadah harus menghadirkan 3 hal ini. Mengharap rahmat Allah, takut azabnya, dan cinta kepadanya. Bahkan inilah rahasia urutan ayat. Dalam surat yang paling agung, yang wajib kita baca setiap hari, dalam ibadah yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita. Dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Maka di dalamnya terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Kita bisa memetik pelajaran dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Karena 2 hal atau 2 sisi pendalilan. Yang pertama, kita ucapkan Alhamdulillah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Dia Rabbil Alamin, berarti dialah yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Maka, yang memberikan nikmat kepada kita, yang maha baik kepada kita, dialah yang paling pantas untuk dicintai. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dari makna Alhamdulillah itu sendiri. Dan juga makna Rabbil Alamin. Alhamdulillah, maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Artinya, Allah pemilik kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki keburukan. Kalau begitu, dia yang paling pantas dicintai. Kenapa kita cinta kepada seseorang? 2 kemungkinan. Secara fisik menarik, atau ada yang lebih menarik lagi, yaitu akhlaknya, kebaikan sifat-sifatnya, kecerdasannya. Maka Allah pemilik semua kebaikan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Maka dia yang paling pantas untuk dicintai. Begitu pula dia Rabbil Alamin. Dia yang menciptakan, memberikan rezeki untuk seluruh makhluknya. Dia yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Dia pula yang maha mampu menghilangkan kemudaratan itu. Segala kebaikan darinya. Maka dialah yang paling pantas untuk dicintai. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Di dalamnya terkandung kewajiban mengharap rahmat Allah. Ini nggak perlu dijelaskan panjang lebar, sudah jelas. Allah yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Konsekuensi kita beriman kepada 2 nama Allah ini, kita mengharap rahmatnya. Allah mengabarkan kepada kita, dia maha penyayang, lagi maha pengasih. Agar kita mengharap rahmatnya. Kemudian, Maliki Yaumiddin.
Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Maka di dalamnya terkandung kewajiban takut kepadanya. Ini juga sangat jelas. Dia adalah raja di hari pembalasan. Maha mampu membalas semua yang kita lakukan. Maka sudah sepatutnya kita takut kepadanya. Lihat urutan 3 ayat. Di dalamnya terkandung cinta, harap, dan takut. Baru setelah itu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Sehingga makna ayat ini, kami beribadah kepadamu dengan 3 ibadah yang terkandung pada 3 ayat sebelumnya. Ini dijelaskan diantaranya dalam tafsir surat Al-Fatihah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan inilah keyakinan ahli sunnah. 3 hal ini dalam setiap amal ibadah tidak boleh terpisahkan. Harus selalu hadir di hati kita. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Kenapa kita katakan ibadahnya orang-orang sufi, orang-orang tarekat tasawuf seperti ibadahnya orang-orang yang sombong? Karena mereka seakan-akan tidak membutuhkan surga dan tidak khawatir kepada neraka. Dan juga karena Allah telah memuji para nabi dan rasul ketika beribadah mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan ini pujian Allah kepada para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Isra ayat 57. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka beribadah dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Mengharap rahmat Allah artinya mengharap surga. Di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki. Dan azab Allah di akhirat kelak adalah neraka. Maka Allah memuji para nabi dan rasul, mereka beribadah dalam keadaan mengharap surga dan takut neraka. Lalu datang sekelompok orang mengatakan, itu ibadah rendahan. Kami kalau beribadah enggak seperti itu. Kami enggak mengharap surga, kami tidak takut neraka. Kami hanya menginginkan ridho Allah. Kami beribadah hanya berdasarkan cinta kepada Allah. Ini suatu kesombongan. Seakan-akan mereka lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Tapi memang itu akidah gulat sufiyah. Sufi ekstrim. Mereka meyakini manusia biasa bisa sampai pada tingkatan lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul kalau sudah jadi wali. Karena menurut mereka wali itu tingkatannya hakikat. Sedangkan Nabi dan Rasul tingkatannya syariat. Ini pembagian agama yang bid'ah sekaligus kufur. Kufur kalau sampai mengatakan sudah sampai hakikat, sudah jadi wali, maka dia lebih tinggi daripada Nabi, karena Nabi baru tingkatan syariat. Ini keyakinan sufi, tarekat, tasawuf. Meskipun enggak semuanya, tapi dari kalangan gulatnya, yang ekstrimnya, sampai pun sebagian sufi mengkafirkan mereka. Dan ini kufur.
menganggap ada wali atau makhluk siapapun bisa lebih mulia daripada Nabi dan Rasul adalah kekufuran. Kenapa kufur? Karena itu mendustakan Al-Quran dan mendustakan ijma' ulama. Dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullam faddalna 'alal 'alamin." Dan setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Jadi kalau seorang mengatakan jika jadi wali bisa lebih mulia dari nabi, berarti dia mendustakan ayat ini dan mendustakan ijma' ulama. Ulama Islam sepakat. Di sini ada beberapa kesepakatan ulama. Yang pertama, para nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia, melebihi seluruh makhluk, melebihi malaikat sekalipun. Yang kedua, ulama juga sepakat ada 5 nabi dan rasul yang paling mulia, yang disebut ulul azmi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa alaihim afdhalus salati wassalam. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, ulama Islam juga sepakat nabi kita Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Jadi bayangkan orang-orang sufi menganggap mereka bisa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga dan surganya paling tinggi. Bahkan surga tidak akan dibuka sebelum beliau yang minta dibukakan. Bisa-bisanya mereka menganggap jadi wali akan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka punya dalil. Nanti saya sebutkan dalilnya. Kemudian yang keempat, ulama Islam juga sepakat Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, barulah ulama beda pendapat siapa yang lebih afdal antara Nuh, Musa, dan Isa. Jadi ini ijma' ulama. Dan ijma' ulama itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Dan yang menyelisihi ijma', dia pasti salah, bahkan sesat. Bahkan bisa sampai pada tingkat kufur. Jadi jamaah sekalian, dalam permasalahan agama ini kita harus paham mana bagian yang kita nggak boleh beda pendapat. Yaitu apabila ulama sudah sepakat. Nggak boleh lagi ada ruang untuk berbeda pendapat. Dan mana yang kita boleh beda pendapat. Dan kebanyakan dalam masalah akidah, ulama sepakat. Ada sedikit yang ulama beda pendapat. Kita pun boleh beda pendapat dalam hal itu. Sebaliknya, kebanyakan dalam masalah fikih, ulama beda pendapat. Tapi cukup banyak juga yang ulama sepakati dalam masalah fikih. Namun, mayoritasnya ulama beda pendapat, sehingga kita pun mungkin beda pendapat dalam banyak permasalahan terkait dengan fikih. Jadi menurut mereka, kalau beribadah masih mengharap surga atau takut neraka, itu enggak ikhlas. Padahal jamaah sekalian, justru itulah keikhlasan. Coba lihat di dalam banyak ayat dan hadis, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ikhlas itu dengan demi wajah Allah atau mencari wajah Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan
Orang-orang yang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan apapun, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Jadi ayat ini mengingatkan kita, kalau kita berbuat baik kepada orang, mengharapkan dia membalas, atau mengharap dia mengucapkan terima kasih, berarti kita gak ikhlas. Kenapa gak ikhlas? Karena berharap dari makhluk. Sampai pun, kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Ibnu Taimiyah rahimahullah, minta didoakan juga nggak ikhlas. Jadi kita berbuat baik kepada anak-anak yatim misalkan, harapannya supaya mereka mendoakan kita, maka itu menunjukkan kita nggak ikhlas. Kenapa? Berarti kita berharap dari makhluk. Betul, mereka wajib mendoakan kita, tapi kita nggak boleh berharap dari mereka. Berharaplah kepada Allah. Orang yang kita perlakukan baik wajib membalas kebaikan kita, minimal doa. Tapi kita nggak boleh berharap dari mereka, karena ikhlas itu berharap semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan? Tidak lain agar dimasukkan di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, contoh lain di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia mencari wajah Allah. Lihat apa makna ayat dan hadis ini? Beramal demi wajah Allah, mengucapkan la ilaha illallah untuk mencari wajah Allah. Maksudnya adalah agar masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keikhlasan di dalam Al-Quran dan Sunnah diungkapkan dengan kalimat demi wajah Allah, atau mencari wajah Allah, atau agar masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Jadi orang yang beribadah mengharapkan surga dari Allah dan dijauhkan dari api neraka, itulah justru keikhlasan. Kok bisa-bisanya mereka menganggap itu belum ikhlas? Bahkan ibadah rendahan, ibadahnya pedagang yang mengharap keuntungan, dan ibadahnya budak yang takut kepada majikan. Subhanallah. Lalu kenapa disebut ikhlas padahal mengharapkan balasan? Karena kita berharap semata dari Allah. Di situ makna ikhlasnya. Ikhlas itu kan artinya pemurnian. Maka kita murnikan niat kita berharap semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berharap pujian manusia atau riya, itu merusak keikhlasan. Dan kalau seseorang mengharap surga dan dijauhkan dari api neraka dari makhluk, itu syirik besar. Karena yang maha mampu memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai faidah jemaah sekalian, jadi kenapa ada orang yang beranggapan wali bisa menjadi lebih mulia daripada nabi? Bahkan lebih daripada itu, mereka kemudian mengatakan, kalau begitu, kalau sudah jadi wali, tidak perlu mengamalkan syariat Nabi.
Karena mereka punya dalil. Ini pelajaran penting bagi kita. Sampai pada tingkat kufur pun mengklaim punya dalil. Inilah sebabnya kita harus mengikuti dalil dengan pemahaman sahabat. Kalau tidak, hasilnya seperti ini. Sampai pada tingkat yang paling sesat pun ternyata mengklaim punya dalil. Apa dalil mereka? Kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir di dalam Al-Quran. Jadi menurut mereka Nabi Khadir itu wali, sehingga lebih tinggi katanya daripada Musa. Dan juga Nabi Khadir tahu perkara gaib yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengingkari apa yang dilakukan oleh Khadir. Ternyata benar. Ini dalil mereka. Sampai hari ini pun mereka masih mengklaim kami sering ketemu Nabi Khadir. Bahkan kalau mau jadi wali tinggal urus berkasnya, serahkan kepada Nabi Khadir, nanti beliau bawa. Seperti pengangkatan PNS aja ya. Jadi ini syubhat mereka. Bagaimana menjawab syubhat ini? Paling tidak ada 5 jawaban. Saya singkat saja insya Allah. Ada 5 jawaban. Ini kalau dibahas panjang, tapi insya Allah saya singkat. Jawaban yang pertama, pendapat ini mengandung banyak kekufuran. Pendapat ini mengandung banyak kekufuran. Di antaranya yang sudah kita bahas tadi. Menganggap seorang wali lebih mulia daripada Nabi adalah kufur. Itu pendustaan terhadap Al-Quran dan ijma' ulama. Kekufuran yang lain, seakan mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada semua manusia. Padahal Allah mengatakan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Dalam surat Al-A'raf ayat 158. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Tapi seakan mereka mengatakan Nabi SAW tidak lagi diutus kepada para wali. Kekufuran yang lain, mereka pun menghalalkan yang haram. Karena menurut mereka, haram dalam pandangan syariat. Kalau dalam pandangan hakikat tidak haram. Contoh, jika, kata mereka, seorang wali berhubungan dengan seorang wanita, layaknya suami istri. Padahal mereka bukan suami istri, memang secara syariat itu zina. Tapi secara hakikat tidak. Secara hakikat apa? Wali itu ingin membersihkan rahimnya wanita tersebut. Jadi walid ya, bukan wali. Subhanallah. Tapi kalau walid kayaknya diajak nikah kan? Ini nggak diajak nikah loh. Ini lebih parah daripada walid. Iya kan? Benar nggak walid ajak nikah kan? Ya itu bagus berarti. Kenapa banyak yang mencela walid? Saya belum lihat filmnya ya. Dan nggak perlu juga kita lihat. Bodoh yang melihat itu. Cuma sekilas yang saya pahami, dia ngajak nikah kan? Itu bagus berarti. Kalau dia benar-benar ngajak nikah. Kan jadi halal. Tapi orang-orang sufi ini nggak ngajak nikah. Nggak perlu nikah. Na'udzubillah. Bahkan, mohon maaf, mereka sampai datang ke tempat prostitusi. Dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya para wanita tersebut. Na'udzubillah. Sampai seperti itu. Dan tidak peduli. Dia wanita belum bersuami atau sudah bersuami.
Bahkan ada yang suaminya sukarela menyerahkan istrinya kepada mursyidnya, mursyid tarekat. Jadi betul kan? Lebih parah daripada Walid kan? Subhanallah. Ini adalah kekufuran. Ini bukan sekedar zina, ini kufur. Kalau dia berzina dan dia yakin haram, dosa besar. Meskipun dia nggak zina, tapi dia katakan zina halal, dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Dan itu disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan mereka juga kenapa menganggap wali bisa lebih mulia daripada nabi? Karena mereka meyakini wali bisa menyatu dengan Allah. Na'udzubillah. Ini keyakinan yang mereka sebut wahdatul wujud. Dan ini adalah kekufuran tidak diragukan lagi dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengaku-ngaku tahu perkara gaib dan lain-lain. Ini pertama. Kita jawab bahwa ucapan kalian tersebut mengandung banyak kekufuran. Bahkan kekufuran yang disepakati ulama tidak ada perbedaan pendapat. Jawaban yang kedua, Khadir adalah nabi, bukan wali. Ini pendapat mayoritas ulama ahli sunnah. Memang tidak dipungkiri, ulama ahli sunnah ada yang mengatakan beliau wali. Tapi ingat, keyakinan ahlu sunnah terhadap wali tidak sama dengan keyakinan sufiyah. Ahlu sunnah menganggap wali ya tidak mungkin lebih tinggi daripada nabi. Memang ada segelintir ulama ahli sunnah yang berpendapat Khadir wali. Tapi mayoritas ulama mengatakan beliau adalah nabi. Dan itu pendapat yang benar. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada beliau tentang hal gaib. Seperti bagaimana kelak di masa depan anak yang beliau bunuh tersebut, dia akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Itu kan perkara gaib, berita masa depan. Dan di surat Al-Jin ayat 26-27 Allah menegaskan, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Berarti Khadir alaihi salam adalah Nabi dan Rasul karena Allah berikan kepada beliau wahyu tentang perkara gaib. Belum lagi membunuh anak atau menghukum mati dia tanpa ada kesalahan yang zahir terlihat. Ini nggak mungkin dilakukan seorang hakim, seorang raja. Hanya mungkin dilakukan oleh seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Nggak mungkin dilakukan seorang wali. Jadi nggak boleh seseorang mengatakan, saya dapat ilham dari Allah, kamu harus saya bunuh. Itu nggak boleh dalam syariat. Dalam syariat tidak boleh seseorang melakukan itu. Meskipun dia hakim di pengadilan resmi, nggak boleh dia mengatakan, hukum yang pantas bagi kamu, saya dapat bisikan dari Allah, kamu harus dihukum mati. Nggak boleh. Tidak ada dalam syariat Islam cara menghukum seperti itu. Hanya bisa melalui jalan wahyu kepada para nabi dan rasul. Maka pendapat yang benar, beliau adalah nabi bukan wali. Jawaban yang ketiga, Khadir alaihi salam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Musa alaihi salam karena Khadir sendiri menerima wahyu. Pertanyaannya, mereka menerima wahyu atau tidak? Tidak mungkin, wahyu sudah terputus. Dengan kematian Nabi Muhammad SAW, wahyu terputus. Mereka sampai menghalalkan yang haram. Dari mana mereka dapatkan? Nggak mungkin mereka menerima wahyu. Sementara Khadir menerima wahyu.
Allah sebutkan ucapan beliau, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku melakukan itu bukan berasal dari keputusanku, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengada-ada di dalam agama bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka mengklaim ada bisikan-bisikan. Tapi jelas itu bukan wahyu, karena wahyu sudah terputus, melainkan dari bisikan setan. Jawaban yang keempat, Nabi Musa tidak diutus untuk Nabi Khadir. Maka wajar saja kalau kemudian syariat Nabi Khadir tidak sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak mengapa kalau Nabi Khadir menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel. Dan Nabi Khadir bukan termasuk Bani Israel. Bahkan beliau adalah nabi tersendiri yang diutus kepada kaumnya. Beda dengan nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jawaban yang kelima, dan ini jawaban yang paling jitu. Ternyata Nabi Khadir pun tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memprotes Nabi Khadir karena belum tahu alasannya. Setelah beliau tahu alasannya, kenapa beliau melubangi kapal? Oh, ternyata untuk menghindari raja zolim yang suka mencuri kapal. Sehingga dibuat cacat kapal itu, supaya nggak dicuri. Maka Nabi Musa alaihissalam nggak protes lagi. Setuju dengan perbuatannya. Kenapa beliau membunuh anak itu? Ternyata anak itu, kalau besar, akan menjadi bencana bagi kedua orang tuanya. Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam tidak protes lagi. Karena berarti beliau menyetujui. Jadi sebenarnya yang dilakukan Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka klaim mereka kalau sudah jadi wali, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, itu adalah batil. Akibat salah memahami dalil. Akibat memahami dalil sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sekedar faidah. Kelompok yang paling sesat sekalipun, yang sudah sampai pada tingkat kufur, murtad, keluar dari Islam, ternyata mengklaim punya dalil. Maka dari itu, jangan kita silau melihat seorang da'i yang hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya sangat bagus, sangat lancar. Memang itu hal yang baik. Tetapi itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah bagaimana dia memahami dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Hanya satu jalan kebenaran, yaitu mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.